Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arif. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imam dan seluruh pengurus masjid Al-Huda, Bapak Ibu jamaah sholat subuh, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan menjelang waktu syukur kita, waktu doa kita isi dengan pengajian terjadwal kita pada setiap minggu pagi. Pada hari ini kita sudah memasuki tanggal ke-29 Rajab. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban, bulan Ramadan dan bulan Syawal, dan masuk bulan haji, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Untuk itu mari kita senantiasa menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, dan juga kita iringi, kita ikuti dengan selalu berselawat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pengajian subuh kita pada pagi hari ini kita mengambil sebagai panduan pembahasan kita, cerita kita dari surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar itu surah ke-35 ayat 75. Dari ayat ini ada beberapa penjelasan yang nanti bisa kita petik, dan juga 3 surah terakhir dari surah As-Saffat ayat 180, 81 dan 82 yang selalu kita baca sebagai penutup doa kita biasanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka tema pengajian kita pada pagi hari ini tentang hamdalah, tentang pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ini salah satu ayat yang mengapa kita harus berhamdalah, membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita maksud dengan hamdalah di sini, kemarin di jamaah Bagus Salam saya ditanya oleh jamaah apa muatan, apa perbedaan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin, dan ada yang menambah nikmat. Itu biasanya kita tutup ketika kita berhamdalah. Kemudian hamdalah itu banyak macamnya, banyak macam lapasnya, tidak satu dibaca oleh masyarakat, oleh para ulama. Jadi itu yang mau kita jelaskan dari ayat ini. Hamdalah atau alhamdulillahi rabbil alamin, kalau itu hubungkan dengan Al-Quran memang menarik. Ada beberapa surah yang diawali dengan hamdalah, juga ada beberapa surah yang ditutup dengan hamdalah. Jadi pertanyaannya, mengapa kita harus berhamdalah? Mengapa secara khusus kita membuat zikir? Oleh para ulama kita dulu diajar untuk berzikir dengan hamdalah. Nah, saya mencatat paling tidak ada 7 macam lapas hamdalah itu dibaca oleh para ulama kita, dan ini dimuatkan di dalam buku tafsir. Ada alhamdulillah saja. Nah, kalau itu dibaca di dalam khutbah, maka dia menjadi rukun. Maka membaca hamdalahnya menjadi rukun di dalam khutbah itu. Maka dia semata puji kepada Allah. Ada yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin lengkap. Jadi kita membedakan mana yang hamdalah sebagai zikir, mana hamdalah sebagai bacaan biasa, dan apa muatan zikir hamdalah kita itu. Jadi itu dari ayat itu yang mau kita jelaskan. Kita terjemahkan ayatnya. Wa taral malaikata, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, engkau melihat para malaikat-malaikat. Muhammad melihatnya itu di dalam tafsir ini melihat dengan apa yang dia amati, apa yang dia lihat. Kalau kita mungkin tidak melihatnya, tapi Muhammad melihat malaikat. Apa kerja malaikat itu? Hafina. Mereka melingkari, mengelilingi hafina min haulil arsy, di sekitar arsy. Jadi tanpa kita sadari, kita tidak dapat melihatnya dengan mata kepala kita, bahwa di atas kita, di arsy, di sekeliling Tuhan itu, malaikat itu mengelilingi
dia tidak bergerak. Beda dengan tawafina. Tawafina itu tawaf bergerak, tapi hafina-nya itu mengelilingi. Hafina min haulil arsy, apa kerjanya? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Jadi malaikat itu berhamdalah tidak dibatasi oleh waktu di sekitar arsy kita. Arsy itu sering diarti sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Wa qudiya bainahum. Nah, mengapa mereka berhamdalah itu? Maka disitulah ditentukan jatah-jatah ketentuan-ketentuan hamba. Jadi tugas kita berhamdalah itu karena kita ingin semua makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang kita, itu mendapat rezeki, mendapat jatah, mendapat pembagian secara adil. Jadi kita tidak bisa membayangkan kalau tidak ada orang yang bertasbih, orang yang membaca hamdalah di muka bumi ini, betapa tidak terbaginya ketentuan jatah yang dinikmati oleh tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan. Tetapi karena hamdalahnya malaikat itu di sekitar arsy, maka dia pembagian itu menjadi merata, adil, luar biasa. Jadi begitu kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka tanam tubuh kita itu juga mendapat jatah, mendapat pengaturan yang adil. Hewan-hewan juga demikian. Jadi bukan hanya untuk kita saja. Itulah sebabnya mengapa kita tidak boleh terputus di dalam berhamdalah. Dari beberapa hamdalah tadi sudah disebut alhamdulillah, biasa itu rukun biasa kalau dalam khutbah. Ada alhamdulillahirabbil alamin. Ada biasa di antara zikir hamdalah dengan takbir itu alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Jadi baik kita sedang dalam keadaan mendapat rizki, jatah, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membaca hamdalah ala kulli halin. Ala itu menunjukkan tempat di mana kita berada, dimanapun kita berada, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Ketika kita menyebut wa fi kulli halin, maka itu ruang lingkup yang kita dapati dari rezeki itu. Jadi tidak hanya pada tempatnya saja, tetapi ruang lingkupnya. Misalnya ketika kita berada di dalam keadaan kita mendapat keamanan di dalam kendaraan itu. Nah, ini sama perbandingannya ketika kita berhaji. Ketika kita berhaji itu, maka di mana lokasi kita temukan atau dia menjadi tempat ibadah, maka kita mengenalnya itu. Ala kulli halin wa fi kulli halin. Dan apa ruang lingkup yang harus kita pujikan di situ? Ketika kita mengelilingi Ka'bah, mutar, kita berada di Maqam Ibrahim. Nah, ketika kita berada di Maqam Ibrahim, maka kita menyadari, ingat, disinilah tempat Nabi Ibrahim
berpijak menyusun batu-batu Ka'bah ala kulli halin wa fi kulli halin. Karena Ka'bah itu sudah dibangun oleh Nabi semenjak Nabi Adam alaihi salam. Nabi Ibrahim membangun itu pondasinya sudah ada. Nah, karena Nabi Ibrahim akan menegakkan susunan batu Ka'bah itu, maka diletakkannya lah lokasi tempat yang disebut dengan Maqam Ibrahim karena tinggi. Maka ketika kita melewati Maqam Ibrahim, berarti kita mengingatkan disinilah waktunya, di saat itulah tempatnya bahwa Nabi Ibrahim menyusun meletakkan batu. Gitu. Nah, jadi ketika kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, itu tujuannya apa, sasarannya apa, dan apa yang sedang kita ingatkan. Jadi yang biasa membaca Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin, di mana saja, kapan saja, dan apa tujuannya, apa sasaran yang mengapa kita harus memuji di situ. Maka pada saat itu kita dianjurkan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi yang biasa ditemukan di dalam buku-buku tafsir, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kalau kita biasa berhamdalah dengan kalimat itu, artinya dengan rezeki, nikmat, rahmat yang kita dapati itu, kita dapat menyempurnakan perbuatan-perbuatan soleh yang lain. Kita pergi ke sawah, dapat menyawah dengan baik, dapat hasil yang baik, alhamdulillah. Tetapi tatimmu bi ni'matis sholihat, kita bisa menyempurna lagi amal-amal soleh yang lain. Kita bersedekah, kemudian kita bisa menabung untuk naik haji, atau bisa untuk menyempurnakan nikmat-nikmat yang lain. Jadi setiap lapas yang dibaca itu ada tujuan, ada sasaran yang kita harapkan. Dan juga sering kita dengar ini, Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini hamdalahnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu termasuk Nabi yang paling sibuk, dan akhirnya dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah, ya Allah, kira-kira hamdalah apa yang bisa merangkum semua nikmat yang saya nikmati. Maka diajarlah oleh Allah kepada Nabi Adam. Jadi yang biasa membaca hamdalah ini, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi, pujian yang melengkapi ni'amahu, nikmatnya, wa yukafi'u mazidah, dan bisa menyempurnakan tambahannya. Nah, ini populer di Indonesia membaca hamdalah ini, dan ini biasa di awal doa dimuatkan, diletakkan oleh para ulama kita dulu. Mazidah. Ada lagi yang membaca la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsika. Nah, jadi kira-kira aku tidak sanggup menghitung nikmatmu, pujian juga, hamdalah juga. Kemudian yang ketujuh, subhanaka la usi sanaa alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Intinya adalah maha suci Allah, bahwa saya tidak sanggup menghitung pujian kepada engkau sama seperti engkau memuji dirimu. Falakal hamdu hatta tarda, maka kepadamu lah pujian sampai engkau ridho. Nah, ada sikap memuji kita itu ada 3 macamnya.
Ada disebut hamdalah, alhamdu. Ada al-madhu. Madhu itu puji juga. Al-madhu. Madhu itu pujian kita sesama kita makhluk, itu pujian. Jadi mengapa kita harus menghargai, memuji makhluk sesama makhluk? Maka itu disebut dengan al-madah, pujian biasa, umum, makhluk pujian itu. Tetapi kalau alhamdu itu pujian makhluk kepada Allah. As-sana'u itu juga pujian. Maka itu pujiannya bersifat lisan. Jadi kalau kita memuji Allah, Masya Allah misalnya, itu juga pujian. Masya Allahnya zikir, tetapi itu dengan lapas, gitu. Ungkapan lisan. Jadi, tetapi kalau kita sudah membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu 3 yang harus terlewati. Pertama, pujian dengan lisannya. Yang kedua, pujian melalui perbuatan kita. Dan yang ketiga, dengan hati kita. Jadi maka alhamdulillah itu menjadi tinggi puncak, tinggi nilainya. Mau dibaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin itu bukan membeda antara zikir yang berikutnya. Nah, itu yang biasa kita praktekkan di dalam zikir kita. Tetapi itu bagian dari hamdalah. Bagian dari hamdalah, uraian dari hamdalah itu, gitu. Jadi alhamdulillah tadi hamdan yuwafi itu hamdalah Nabi Adam, ini juga populer jadi kalau ini dianjurkan dalam prakteknya, dalam wiridnya 3 kali, 33 kali di dalam pada waktu sore dan 33 kali di waktu pagi. Jadi kalau kadang-kadang kita sibuk mungkin, atau kadang-kadang lalai, kadang-kadang lupa, maka Nabi Adam diajarkan oleh Allah alhamdulillahi hamdahi wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi kembali kita pada ayat tadi. Itulah sebabnya mengapa kita berhamdalah. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka itu banyak sekali tempat-tempat, lokasi yang kita harus menyampaikan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak salah di masjid kita ada berapa? 17 yang lain haji ya. Masuk Pak Imam ya. Nah, jadi diusahakan setiap lokasi tempat di mana dijadikan ibadah, kita kira-kira tahu ini melambangkan apa, ini melambangkan apa. Nanti biasanya kalau sudah tanggal 7, tanggal 8 ada anjuran dari Rasulullah SAW tarwiyah. Kalau kita tidak dapat melaksanakan tarwiyah, ya kita niatkan saja. Karena jamaah haji biasanya susah mengontrol orang untuk tarwiyah. Tapi ingat, tanggal 8 itu adalah hari tarwiyah. Kalau prakteknya kita ke Mina dulu, datang ke Mina, kita dapat sholat 5 waktu. Apa yang kita ingatkan di sana? Mina tarwiyah itu adalah mina perenungan untuk memutuskan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat mimpi akan menyembelihkan Nabi Ismail
anaknya, maka dia berenung ke sebuah tempat di Mina itu, maka hari itu disebut dengan hari Tarwiyah. Dan kalau mereka melaksanakan Tarwiyah, biasanya dia dapat sholat 5 waktu, 5 waktu. Tapi jemaah Indonesia secara bersama-sama itu sulit mengatur karena kita berjamaah. Tapi hari Tarwiyah itu hari disunatkan juga puasa. Hari jemaah haji, tapi hari Arafah jemaah haji tidak disunatkan, tetapi kita yang tidak berhaji itu disunatkan untuk berpuasa. Jadi persiapan, apalagi sekarang banyak perubahan. Ada namanya apa? Nanti di Mina itu sekarang kita tidak turun lagi, tapi banyak yang protes. Di Mina itu dada saja, tapi sebetulnya itu diusahakan diutamakan bagi apa yang dengan kursi roda, dengan apa sakit, dengan risiko tinggi. Jadi mobil bis itu lewat saja, stop sebentar. Kita tahu bahwa kita sedang melewati Musdalifah. Kita tidak turun. Kalau 3 tahun terakhir ini ada kebijakan itu, murur namanya. Jadi ini sudah dijelaskan oleh para calon jemaah haji, pembimbing haji. Nanti ada lagi kita langsung ke hotel-hotel yang ada di Madinah, mengikut saja kebijakan. Karena haji itu dibutuhkan wa'atimul hajjah. Jadi menyempurnakan rukunnya saja. Jadi beda dengan hamal, namanya kemarin haji itu sudah saya sempat berkesempatan menjelaskan tentang itu bagi kebijakan Kementerian Haji. Jadi hamdalah ini penting dan dia berbeda dengan zikir-zikir yang lain. Tadi kita misalnya dari rumah pergi ke masjid, alhamdulillahirabbil alamin secara khusus. Kemudian setelah pulang selesai ini kita membaca alhamdulillahirabbil alamin lagi. Dia sebagai zikir. Dan hamdalah ini menggambarkan bahwa ada sesuatu yang kita syukuri, ada sesuatu yang kita akui. Jadi pengakuan dan mensyukuri. Jadi itu tujuan daripada hamdalah itu. Jadi tidak heran kalau di dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan hamdalah. Kalau tadi saya mengatakan misalnya ada surah yang diakhiri dengan hamdalah, ada 5 surah. Ada nanti surah yang diawali dengan hamdalah juga begitu. Jadi itu tujuannya mengapa kita selalu berzikir dengan hamdalah, tetapi sedikit kita nikmati hamdalah yang kita baca itu, karena ada tujuan, ada muatan, ada tempat, dan ada waktunya kita membaca alhamdulillahirabbil alamin itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi surah Az-Zumar ayat 75 ini menjelaskan kepada kita bahwa malaikat di sekeliling Allah di arsy itu selalu bertasbih memuji Allah. Dan apa tujuannya itu? Qudiya bainahum bil haqqi, agar jatah qada kita, ketentuan kita itu diberlakukan secara adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau kita umpamakan dengan makhluk, malaikat itu briefingnya setiap saat dari Allah Subhanahu wa taala agar membagi jatah nikmat itu. Nah, ayat ini berkaitan dengan tadi yang saya katakan surah As-Saffat ayat 181. Dan alhamdulillah kita para ulama itu ini menutup doa
Ini luar biasa hikmahnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu 3 ayat. Jadi yang kita baca itu ada di surah As-Saffat ayat 180 dan ayat-ayat 181, 182. Maka kadang-kadang kita jadi mainan yasipun itu. Jadi yang penting katanya kalau sudah amma yasipun itu selesai, kalau sudah ada kenduri. Padahal itu ayat. Subhan, jadi yang penting asipun. Lalu kalau di Bangka itu banyak anekdot-anekdot. Pokoknya kalau baca doa jangan nggak ketemu dengan amma yasipun. Kapanlah baca amma yasipun lah baca buka tudung. Maka sempurnakan tadi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 3 ayat di akhir surah As-Saffat. Mengapa ditutup dengan itu? Karena surah As-Saffat itu mendokumentasi banyak sekali hinaan-hinaan orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita tutup dengan doa itu, apa yang kita lakukan sehari-hari, dari hari ke hari, dari jam ke jam, ditutup dengan doa itu, maka insya Allah kita selalu memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada salam Allah pada Muhammad. Kita jadi wassalamun alal mursalin itu bagian daripada selawat. Wassalamun alal mursalin itu salam Allah. Salam Allah kepada Nabi Muhammad. Alal mursalin. Jadi melalui ayat itu Allah menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Masa kita tidak respon juga? Wassalamun alal mursalin. Ujungnya walhamdulillahi rabbil alamin. Karena kita bisa memahasucikan Allah, karena kita bisa menyampaikan salam Allah kepada Rasul, kepada Muhammad, maka itu patut untuk kita syukuri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka kalau anak-anak mahasiswa KKN, kamu kalau berdoa jangan tidak ketemu di akhirnya dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tenang dulu sesaat, baru buka tudung saji. Nah, itu nikmatnya itu. Ya, ini kadang-kadang Pak Imamnya baca doa belum selesai, tudung lagi buka, dulu. Ayatnya belum selesai. Salam ke Muhammadnya belum sampai, belum dikabarkan kepada kita. Nah, gitu. Jadi ternyata hamdalah kita itu banyak sekali muatan-muatannya. Itu ada di surah As-Saffat, ya, ini As-Saffat ayat 181 dan 80. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi agar kita terkurangi, terhindari mungkin sulit kita sebagai manusia dari pujian-pujian mana yang tadi disebut alhamdulillah, mana yang disebut al-madhu, bukan arti tidak boleh memuji kepada manusia, tapi tingkatnya al-madah. Tetapi kalau as-sana, ini sana ini bahasa simpel loh. Sana itu adalah pujian dengan lapas. Jadi benar juga kalau kita ngomong pesana, maksud pesana itu masih berhubungan keluarga. Sana itu pujian, as-sana. Ya sana, pagiliwan itu ya bahasa Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi ada dua hal yang ingin kita tekankan. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin wa fi kulli halin itu bukan membeda antara zikir dengan zikir, tetapi dia bagian daripada zikir itu.
sama dengan amin. Amin itu bagian daripada doa. Ya, kita membaca amin itu. Ma'ana basarana istajib doa agama. Kemudian yang tadi bagaimana kita menghormati bacaan di akhir penutup doa kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kata kunci di dalam kita memuji Allah, dan ayat yang kita baca tadi menggambarkan betapa pentingnya kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin kita bisa menghitung dengan tasbih kita, atau itu sudah menjadi kontak fisik kita, kontak mulut kita. Mana yang kita baca alhamdulillahnya sesuai dengan kebiasaan kita. Tapi semuanya punya muatan, punya sasaran. Termasuk tadi, walaupun kita dalam mendapat musibah juga kita harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang saya